Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pusma Ulpina. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Public Relation Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan teori psikologi komunikasi tentang fenomena psikologi komunikasi dari fenomena TikTok pada masyarakat. Bagaimana perkembangan TikTok di Indonesia? Yang menggunakan teori, ide, ego, dan superego yang mengarahkan kalangan masyarakat untuk menggunakan TikTok. Setelah sempat diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018, aplikasi TikTok kembali ramai digunakan, bahkan menduduki posisi kedua dengan jumlah unduhan terbanyak di Play Store maupun di App Store. Tidak hanya remaja yang menggunakan platform video musik asal Tiongkok ini, misalnya saja seperti gubernur, politisi, anak-anak, bahkan kalangan selebriti juga dilanda demam TikTok, yang menyebabkan pengguna TikTok berani melakukan hal apapun demi meraih popularitas. Dampak positif dan negatif psikologi komunikasi bagi pengguna dan penonton TikTok. Dari segi positif, aplikasi TikTok memiliki beberapa manfaat bagi pengguna dan penontonnya, seperti aplikasi yang dapat mendorong kreativitas dalam membuat suatu karya, mengekspresikan kreativitas dalam pembuatan video. TikTok yang berbasis video dan musik dapat melatih diri remaja atau anak-anak untuk mengasah skill editing untuk membuat konten yang lebih bermanfaat. Jika dilihat dari segi negatif, aplikasi TikTok memiliki beberapa dampak bagi pengguna dan penontonnya, seperti membuat video yang tidak sewajarnya, yang bahkan tidak hanya remaja, mereka melibatkan anak kecil dalam pembuatan video demi respon yang banyak dari netizen. TikTok menjadi penyebab generasi anak-anak remaja bergoyang ria. Ada yang biasa saja dan ada yang luar biasa keterlaluan, bahkan bergoyang tidak sewajarnya. Apabila dianggap sebagai media hiburan, YouTube menjadi yang lebih baik. Terdapat banyak video yang tidak pantas pada TikTok sehingga menjadi contoh yang tidak baik bagi perilaku remaja dan anak-anak zaman sekarang. Sehingga seseorang yang menjadi terlalu kreatif sehingga tidak menilai mana yang pantas dan mana yang tidak. Pengertian psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Dalam psikologi komunikasi, psikologi berusaha melacak alasan mengapa suatu sumber komunikasi mampu mempengaruhi orang lain dan mengapa sumber komunikasi lainnya tidak. Aubrey Fisher menyebutkan ada 4 pendekatan psikologi respon, yaitu yang pertama penerimaan stimuli secara indrawi, yang kedua proses yang menjadi perantara antara stimulus dan respon, yang ketiga prediksi respon, yang keempat peneguhan respon. Secara umum, tujuan dari psikologi komunikasi yaitu yang pertama memprediksi gerakan dan perubahan tingkah laku manusia saat terjadinya komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Yang kedua, memutuskan langkah dan tindakan yang diambil dalam menghadapi lawan bicara. Sebagian masyarakat saat ini memposisikan TikTok seolah sebagai sesuatu yang dibutuhkan, bahkan menjadi identitas tersendiri sebagai ciri dari manusia gaul, seolah TikTok menjadi syarat untuk seseorang beradaptasi dengan lingkungannya. Dapat dilihat dari pemikiran beberapa tokoh yang membaca fenomena TikTok saat ini. Yang pertama, Sigmund Freud, melihat dari perkembangan kepribadian yang menjelaskan kondisi prasadar atau alam bawah sadar, dengan itu remaja mengadopsi TikTok sebagai penopang keberadaan dirinya. Dengan menyebarkan di sosial media membuat dirinya mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua, Jacques Lacan. Ketidaksadaran selalu melampaui ego, menjadi pelarian objek hasrat akan identitas. Yang ketiga, Eric Fromm. Beradaptasi dan mendapatkan pengakuan dari orang lain dengan dia membuat video TikTok. Yang keempat, Weber Marcus. Bahkan apapun yang dibutuhkan, yang dilakukan, merupakan dari dalam bentuk ideologi palsu. Maksudnya, kebutuhan yang hanya dibutuh-butuhkan. Bila dilihat dari sudut pandang psikologi, fenomena TikTok dapat dilihat pada kebutuhan masing-masing individu karena sifatnya personal. TikTok menuai pro dan kontra bagi masyarakat. Dari sisi pro-nya, melihat aplikasi tersebut wajar di era media sosial saat ini. Jika dilihat dari sisi kontra, TikTok kurang memberikan pendidikan yang baik dan tidak sejalan dengan literasi digital yang seharusnya diajarkan kepada anak-anak.
Dapat juga dilihat dari intensitas penggunaan aplikasi TikTok, pengaruh negatif dan positif penggunaan TikTok, dan perilaku narsisme. Kesimpulan, TikTok dibuat sebagai media entertain bagi penggunanya maupun penontonnya. Platform ini bagus untuk melatih kreativitas, tetapi tidak tepat jika bermain TikTok hanya mengejar viralitas. Maka dari itu, bentengi diri dengan melihat dampak yang akan terjadi. Saran saya, mengingat penggunaan TikTok saat ini sangat bervariasi dari segi usia, maka anak-anak harus tetap diawasi agar tidak terpapar hal negatif media sosial. Begitupun dengan orang dewasa supaya tidak membuat konten negatif yang dapat dilihat dan ditiru oleh remaja dan anak-anak yang cara berpikirnya belum matang. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Saya Pusma Ulpina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.